Oke ya. Yuk, turunkan aja bang, tak apa-apa. Netizen di bawah salibkan yang muslim katanya kan. Ngeri netizen. Ya, Lumanto. siapa yang lain juga? Lumanto. Lumanto. Iya, selamat siang. Agama apa? Kristen abangku. Kristen. Oke, kita sapa dulu satu lagi. Hariasa. Harisan. Harisan. Hariasa. Sasa. Dah, masaku ujungnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Pastinya sudah salam. Oke. Oke ya. Mohon maaf di bawah aja dulu ya. Assalamualaikum. Oke, lanjut Bang Faruk. Oke, kita diskusi bang ya. Bang Lumanto sudah menyimak nggak tadi diskusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyimak nggak di awal tadi Bang Luman? Oh, kebetulan baru gabung kan, jadi belum sempat nyimak semuanya. Oke. Cuma aku pengen mau nanya. Mau nanya, tidak mau menanggapi tema Bang Faruk. Makanya itu tadi kan belum sempat terlalu apa itu masuk tadi di Komal, jadi belum sempat nyimak semuanya apa yang dibahas sebelumnya. Di sini saya cuma mau nanya, bisa nggak? Oh yaudah silakan. Berarti nggak mau nanggapi tema ya. Sepakat sama tema ya. Yaudah. Abang ini sepakat berarti. Oten itu mengajarkan pembodohan. Emang ada? Apa? Emang ada di agama kami mengajarkan pembunuhan? Ya ini mau kutunjukkan data sama abang. Kalau abang tadi minta gitu loh. Cuman kan abang nggak mau tahu. Berarti abang sepakat gua anggap. Mau kubuka Jadi data? bang, gini sebenarnya saya cuma mau nanya, bukan nggak mau bahas tentang Ya silakan. cuma mau nanya. Ada 2 pertanyaan sih, tapi 1 pertanyaan dulu. Ya, tap layar teman-teman ya. Tap layar. Kenapa kan di kitabnya abang itu kan dianjurkan, disarankan untuk percaya kitab-kitab sebelumnya, ya kan? Dari perjanjian lama, perjanjian baru dan apa itu. Terus kenapa Salah bang. abang nggak mempercayainya? Bang, ini ya. Malahan dari abang itu membuat kitab yang Injil itu yang disarankan oleh kitab Anda untuk dipercayai, malahan itu kalian apa itu namanya? Kalian tidak mengikutinya. Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa? Satu dulu ku tanggapi ya. Oke. Tadi abang ini bilang, bukankah di dalam Al-Quran kalian diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu? Iya. Lantas kenapa kalian tidak percaya dengan perjanjian lama, perjanjian baru? Perjanjian lama dan perjanjian baru, kitabmu itu bang, itu bukan kitab-kitab terdahulu bang. Itu salah satu kitab yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 78. Itu bukan kitab terdahulu gitu loh. Kitab terdahulu sebelum Al-Quran itu apa? Injil, Taurat dan juga Zabur. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan dituliskan Matius, Lukas, Yohanes. Bukan Ya, benar ya. dituliskan Matius, Lukas, Injil, Lukas, ya. Yohanes abangku. Taurat. Gimana? Tahu. Jadi yang kitab terdahulu yaitu Taurat. Iya, Injil, Taurat dan juga Zabur. Iya. Kan gitu. Nah, Jadi bukan Taurat ditulis- kami beriman bang. Kami beriman ketika ada informasi mengatakan bahwasanya Allah pernah menurunkan Injil kepada Isa ibnu Maryam. Kami beriman karena seperti itu yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Maryam ayat 31. Kami juga beriman ketika Allah telah pernah menurunkan Taurat kepada Musa untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel bang ya, untuk Bani Yakub, untuk anak keturunan Yakub, bukan untuk umat pemakan babi bang ya. Bukan. Kami beriman. Nah, kami juga beriman ketika ada informasi mengatakan Allah pernah menurunkan Zabur
kepada Daud. Kami beriman, Bang. Tapi untuk petunjuk kami, untuk hidup dan mati kami itu Al-Quran. Untuk petunjuk hidup kami Al-Quran. Dalilnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kalau abang mau baca detailnya, baca dari 183 biar abang dapat poin sejarahnya. Di situ tertuliskan diturunkan Al-Quran sebagai huda linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Bahkan di dalam Surah Al-Maidah ayat 48, kalau Bang nggak salah ayat 48, di situ dijelaskan Al-Quran ini adalah pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau bisa dianalogikan, Bang, di dalam satu kelas ajar mengajar, di situ ada 3 muridnya. Muridnya siapa itu? Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Gurunya siapa? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu surat apa itu? Pembenar, pelengkap begitu ya. Benar dia dari kitab-kitab terdahulu. Tapi kitab terdahulu itu Injil, Jadi abang ini kan mengikuti ajaran, abang kan pastikan mengikuti ajaran Al-Quran ya, pastinya dong. Iya, pengajaran Al-Quran kami ikuti, hukum dalam Al-Quran. Karena apa? Terus Hukum Taurat. kenapa jika ini Al-Quran, terus kenapa, Bang? Jadi gini, Bang, kalau memang ini Al-Quran udah komplit, udah lengkap, udah benar 100%, kalau ada 1000%, kenapa harus lagi pakai lagi kitab setelah Al-Quran? Itu apa itu namanya? Hadis. Kenapa harus itu? Jadi gini, Bang. Katanya kan Ya, Al-Quran itu udah lengkap, sempurna. Nah, dengar dulu, Terus kenapa dengar harus dulu penjelasan. pakai lagi Alkitab sesudah Al-Quran? Jadi itu yang pertama. Saya mau tanya itu. Oke, saya jawab ya. Oke. Ya. Tunggu Bang. Nabi Satu lagi Muhammad Bang. Jangan disimpan, Bang, satu-satu dulu. Ini dulu kita pecahkan kenapa ketika Al-Quran sudah sempurna. Dengarin dulu Bang. Setelah ada Al-Quran udah bilang udah komplit, udah semuanya udah sempurna. Terus kenapa harus ada hadis lagi? Nah, itu Ya, terus kenapa harus ada jawab hadis? ya. Lalu yang nulis hadis itu siapa? Apakah itu firman dari Allah yang diberikan kepada Muhammad atau gimana? Akhirnya hadis itu tertulis, yang diikuti, diajari, dipelajari juga oleh umat Islam. Sudah. Oke. Jika Al-Quran sudah sempurna, kenapa Al-Quran? Oh, mungkin Bang Dio mau menanggapi ini ya, Bang Dio. Ya, silakan Bang Dio. Karena itu perintah Allah, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar kau jelaskan kepada manusia wahai Muhammad apa yang diturunkan kepada mereka. Surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra, kami telah turunkan kepadamu Al-Quran, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar kau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun. Mana hadisnya Bang? Hadisnya tertulis nggak sih itu Bang? Emang kau hadis itu apa? Kau paham nggak hadis itu apa? Kan makanya kan saya bertanya. Hadis itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Iya, dari siapa yang nulis? Kok siapa yang nulis? Nabi Muhammad. Dari Muhammad ya, Muhammad yang tulis. Al-Quran Jadi juga ditulis bilang oleh hadis Muhammad. itu sabda daripada Nabi Muhammad, ditanya siapa yang nulis. Oke, yang hadis baca hadis nggak? Mak, baca hadis nggak? Baca hadis nggak, Mak? Saya baca hadis nggak? Astagfirullah. Sampai dia. Udah, pokoknya itu ada dalam Al-Quran perintahnya. Lanjut Bang Faruk. Jadi hadis itu bukan sebuah tulisan ya, hanya sabda, artinya adalah sabda. Aduh, Jadi gini bang, Bang Luman. Gini bang, penjabaran hadis itu gini. Contoh apa-apa yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya jika mau disejajarkan antara Quran dan hadis. Enggak bang. Ini saya hanya mau bertanya di menurut. Ya ini analogi, biar abang jangan paham. bertanya. Pertanyaan saya ini Al-Quran. Iya tahu, ini analogi. Terus Kalau kenapa? aku paksakan, gini bang Luman. Pakai saja analoginya dari abang, nggak usah bawa Nggak agama bisa, saya. kalau aku paksakan nanti abang memahami tentang ilmu hadis, nggak nyampe Hadis abang. itu apa? Oke, Jadi hadis gini itu apa, Bang? analoginya, Apa itu sebuah gini, tulisan Bang. atau sabda?
Iya, hadis Bang, itu saya tanya, analoginya gini. hadis itu sabda, Aduh, udah dari mulai. Analoginya begini, Bang, pemaparan hadis, ya. Ya, kita bisa pelajari dari tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di mana Matius, Markus, Lukas, Yohanes dalam iman abang kan apa yang dituliskan itu dari apa yang dia lihat perbuatan Yesus dan apa yang dia dengar dari perkataan Yesus. Kan gitu? Dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, derajat dari tulisannya ini, jika pun mau dipaksakan ke dalam kitab, itu lebih pantas dikatakan hadis, bukan firman Tuhan. Contoh, Lukas 2 nomor 21. Lukas dapat informasi, Yesus itu sunat di hari ke-8. Dituliskan oleh Lukas. Bahwasanya Yesus itu bersunat di hari ke-8. Kan gitu. Contoh, Yohanes mendengarkan. Yesus berkata, inilah jalan kebenaran dan hidup. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan aku Yesus adalah utusan. Yohanes 17 nomor 3. Didengar dia Yesus ngomong gitu. Dituliskan oleh Yohanes. Jadi tulisan-tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini tadi itu adalah hadis, bukan firman Tuhan. Begitu juga dengan hadisnya, dengan kitab hadisnya Nabi Muhammad SAW, di mana hadis ini adalah ya diam bergeraknya dan perkataan Nabi yang dituliskan oleh para sahabat. Yang ditulis oleh sahabat ketika Nabi yang masuk ke dalam ranah ibadah, Bang ya. Masuk ke dalam ranah ibadah, jika itu masuk ke dalam ranah ibadah, ditulis oleh sahabat. Contoh, Nabi sedang memperagakan contoh cara berwudu. Seperti di dalam surah Al-Quran kan, di dalam Al-Quran, kalau Bang Farga salah, dalam surah Al-Maidah 6. Bagaimana cara berwudu? Basuhlah tanganmu. Kan gitu disampaikan Al-Quran. Nabi kami mencontohkan cara berwudu yang disampaikan oleh Al-Quran. Berwudu Nabi kami di depan sahabat, dituliskan oleh para sahabat. Itulah hadis. Jadi bisa dijelaskan gitu loh. Cara berwudu itu seperti apa? Kalau di dalam Bible kalian kan contohnya nggak bisa, Bang. Ini aku buka nih, Bang. Nih. Kalau kita tanya, bingung kalian akan menjawab. Karena apa? Karena kalian nggak punya hadis. Bagaimana kalian punya hadis? Orang kalian nggak punya nabi gitu loh, Bang. Ini ya, Bang ya. Bentar ya. Kita buka dalam Lukas 4 nomor 8. Nih. Coba Abang jelaskan. Abang pasti bingung menjelaskannya. Karena Abang nggak punya nabi yang bisa menjelaskan ini. Tahu nih. Ini Bang, Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, ini kita buka di Bibelnya aja dulu ya. Ini, nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, bagaimana penjelasannya ini? Bagaimana cara menyembah Tuhan Allahmu, Bang? Dan bagaimana cara berbakti kepada Tuhanmu? Apakah cara menyembah Tuhan Allahmu dengan joget-joget? Apakah menyembah Tuhan Allah yang dimaksud oleh Yesus dengan cara tepuk-tepuk tangan? Apakah dengan cara teriak-teriak, geleng-geleng kepala, kesurupan lalu pingsan? Kan bingung kalian kan? Makanya jangankan gereja antar provinsi, gereja A dengan gereja B saja konsep peribadatannya berbeda. Karena apa? Karena tidak ada nabi di antara kalian yang mempersatukan kalian tentang perihal tata cara bagaimana menyembah kepada Tuhan Allahmu dan bagaimana berbakti kepada Tuhan Allahmu. Kalian tidak punya nabi yang bisa menjelaskan ini. Kalau kami punya nabi yang bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Makanya wudunya umat Islam dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh negeri itu sama semua, rukunnya sama. Gak ada umat Islam ketika wudu kepalanya dia antuk-antuknya ke dinding, Bang, gak ada. Ketika dia mau berwudu, ya sunnah pertama kali cucinya tangan dicucinya gitu loh. Sama semua negeri. Kepalanya dibasuhnya, bukan kepalanya dimasukkan ke dalam paret, nggak ada. Begitu juga sholat gitu loh. Di seluruh negeri umat Islam, maghrib itu 3 rakaat. Nggak ada di negeri lain maghrib itu 30 rakaat. Karena apa? Ada hadis. Ya, apa itu hadis tadi aku bilang? Ya, diam bergeraknya Nabi dan perkataan Nabi yang ditulis oleh sahabat.
Hadis Nabi tadilah yang mencontohkan, Nabi telah mencontohkan menyatukan umat gitu loh. Nggak ada di negeri manapun orang ngaku Islam, sholat maghrib dia 30 rakaat, itu nggak ada. Nggak ada, Bang. Sama semua 3 rakaat. Kalau ke abang kan beda. Bedanya apa? Gereja A sama gereja B, gereja C aja beda. Gereja A nanti ibadahnya 30 menit. Gereja B ibadahnya 1,5 jam. Gereja C ibadahnya 1 jam. Suka-suka kalian. Nggak nyatu, nggak sama. Gitu loh. Waktunya pun berbeda-beda. Iya kan? Masa udah ke gereja bang? Tunggu, ini kita Enggak, ini pertanyaan analogi saya, loh Bang kita- Luman. Ini kita analogi. bertanya, pembahasan kita tentang hadis. Itulah manfaatnya hadis. Kan? Itulah tujuannya hadis. Contoh kami Oh, sholat, gitu. Oke. beribadah kan gitu kepada Iya, iya, Allah. iya. Dicontohkan oleh Nabi. Jadi, Takbiratul gini, Bang, ihram. gini. Tunggu sedikit lagi Bang. Sabar dulu Bang. Sedikit lagi Bang. Takbiratul ihram dimulai dari takbiratul ihram. Nabi pernah mencontohkan dengan begini, dengan begini. Ya, yang penting mengangkat tangan begini, dicontohkan Nabi. Allahu Akbar, baru tahiyat begini. Ini ditulis oleh para sahabat. Karena apa? Ketika turun perintah sholat kepada Nabi, Nabi sholat. Dari gerak-gerik perbuatan Nabi ketika sholat, itulah dituliskan oleh para sahabat, tertulis dalam kitab hadis. Disampaikan kepada Umar sampai sekarang. Begini sholatnya Nabi gitu loh. Kalau kalian kan beda Bang. Iya kan? Contoh dalam hadis 2639, Yesus beribadah itu sujud. Kalau kalian gini-gini. Beda-beda. Ada yang di gereja A, ibadahnya gini. Di ada yang gini. Sepi, apa. Jangan. Ada gini. Sepi. Boleh. Beda-beda, Jangan jadi apa-apa. yang benar mana? Yang masuk dalam ranah ibadah dan menyembah mana? Yang gini kah? Ah. Yang raba-raba tadi. Yang gini? Yang raba-raba. Ah, mantap. Yang gini? Yang gini? Ya bang. Sudah mah aku Yang benar menanggapi, yang Bang. mana? Itulah kenapa kalian berbeda-beda, karena kalian tidak punya nabi Bisa yang mau menyatukan dinanggapin nggak bang? acara beribadah kalian. Itu Bang ya. Itulah fungsi hadis dan itulah penjelasan tentang hadis. Bang Luman. Ada lagi Bang Luman? Ini bang. Oyong kepala aku Itu yang gini tadi Bang. Oyong. Oh iya bang. Hmm? Oke, jadi kesimpulannya itu ya tentang Al-Quran, terus ada hadis itu kenapa udah dijelaskan. Jadi saya mau nanya lagi, bisa nggak? Boleh pertanyaan terakhir bang? Ya, Terima kasih. silakan. Kan saya kan masuk ke komalnya abang hanya bertanya, nggak nanggapin tentang tema yang ada kan. Jadi mau nanya lagi bang, apa benar di surganya Islam disediakan 72 bidadari dan sakarnya laki-laki itu berdiri selama berpuluh-puluhan tahun. Janji surga dari Islam itu, bahwa surganya Islam itu disediakan bidadari-bidadari untuk memuaskan keinginan hawa nafsu yang ada. Itu di surga bang. Karena Sudah? kalau menurut saya itu ya aja sesat sih. Ya, sudah? Disahkan kalau di surga itu disahkan. Iya, Disahkan. sudah. Baru jawab, baru Untuk tanggapi karena Bang. disediakan oleh bidadari-bidadari. Udah, Ya. biar Nah, silakan jelaskan apa benar ya? Oke, saya tanggapi ya. Jadi gini Bang, kalau tentang jumlah 72 bidadari, 100 bidadari, 1000 bidadari, itu nggak ada dalilnya Bang. Tapi disediakan bidadari di surga, itu benar. Karena memang ada data di dalam Al-Quran. Tapi, apakah dengan bidadari itu kami akan berhubungan badan atau melakukan seks? Itu tidak benar, tidak ada datanya dalam Al-Quran. Ya bang, di surga disediakan bidadari. Iya, ada disediakan bidadari. Jadi gini Bang,
Bidadari yang disediakan oleh Allah di dalam Nikmat surga. benar, nikmat mana? Diam dulu. Apa yang kau dulu? Habis Sabar dulu, ini aku jelaskan. Kok mulai kenceng-kenceng abang? Aku nggak malu mengakui itu, ya. Jadi bidadari yang disediakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini adalah fasilitas, bang. Itulah fasilitas surga. Silakan, Bang, silakan, Apakah Bang. fasilitas surga dalam Islam cuma? Aduh, nanti aku turunkan abang ya. Nanti aku turunkan bang. Ya. Kamu mau dijelasin di bibirmu pesundal itu ada, kami tidak mau ituin. Udah, Kami nggak lagi usah, dijelas, kamu bisa diam. Nggak usah kita sentuh Bible dia. Nanti kita sentuh Bible-nya. Aku jadikan Bible mereka hanya sebagai analogi supaya dia paham, itu saja. Jika aku tidak berupaya memberikan dia analogi, maka aku tidak akan jadikan Bible-nya, gitu loh. Jadi, bidadari di saja dalam bang, apa di surga ada? ini. Jelasin aja. Jelasin kenapa? Turunlah kau bang, udah nggak kooperatif lagi kau. Aku jelaskan lah ya, kau di bawah ya. Bidadari di dalam surga ini itu fasilitas, salah satu fasilitas yang ada di surga, kan gitu. Apakah di surga fasilitas itu hanya itu saja? Tidak, banyak fasilitas di dalam surga. Ada sungai yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ada buah-buahan, ada air minum, ada air berbagai macam rasanya, ada pemandangan yang indah, ya kita bisa duduk bersandar di dipan-dipan, banyak fasilitas di dalam surga. Jangan ketika Anda berupaya untuk munafik, menolak tentang bidadari itu tadi, nggak apa-apa. Kalau abang nolak bidadarinya nggak apa-apa, kasih sama yang lain gitu loh. Sama halnya ketika abang ya pergi ke sebuah hotel yang mewah. Hotel mewah itu kan punya banyak fasilitas kan bang. Ada gym gratis, ada kolam renang gratis, ada pub gratis, ada spa gratis, ada bla 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 gratis gitu loh. Itu semua fasilitas. Jangan karena abang nggak suka gym, abang salahkan pemilik hotel. Ini pemilik hotel ini sesat, ini pemilik hotel. Masa di hotel dibikinnya gym? Aku kan gak suka gym. Aku sukanya kolam berenang. Iya kau ke kolam berenang lah. Jangan kau salahkan pemilik hotel yang berupaya memuaskan pelanggan dengan menyediakan gym. Karena ada juga kan manusia yang suka nge-gym. Kau nggak suka nge-gym, kau salahkan orang yang suka nge-gym. Kau sukanya apa? Kau sukanya spa, pergi kau ke spa. Jangan kau salahkan orang yang suka nge-gym. Dan jangan pula kau salahkan pihak hotel yang menyediakan fasilitas gym. Begitu juga surga. Kalaulah kau nggak suka bidadari, ya kan? Kau boleh jalan-jalan di taman-taman surga. Kau boleh menikmati buah-buahan, minuman, dan semua touring-touring dan get-get indah di dalam surga. Nggak serta-merta dengan bidadari. Tapi kalau dibandingkan dengan Bible kalian bang, dengan surga kalian bang, siap-siap lah kau nih bang, ikut kaji bang ya. Iya, surga kalian ya. Yang pertama, akan ada perang naga di sana bang. Ngapain naga masuk surga? Di Indonesia saja bang, di tempat kita tinggal bang, kalau tetangga bertengkar bang, tetangga bertengkar, perang tetangga, pecah kepala, ribut nggak ketulungan. Ini naga perang melawan malaikat, kutupang. Oke, kau bisa menghindarkan peperangan. Mungkin kau akan berjalan lagi ke depan, ya kan? Tinggalkan perang naga itu. Kau pergi jalan lagi ke depan surgamu. Di depan ada pesundil, bang. Di dunia saja pesundil itu sudah meresahkan masyarakat. Ada pula dia di surga. Ketika ketemu di surga, disapa pula awak, singgah bang Faruk. Singgah bang Faruk, singgah. Sementara dalam Amsal 23 nomor 27 ya, dalam Amsal 23 nomor 27 dikatakan pesundil itu lubang yang dalam. Bukan sumur yang sempit. Mau ngapain aku main-main sama lubang yang dalam? Kan gak ada enaknya bang. Udah gitu jalan lagi awak, udahlah nggak usah berdatangin pesundil gitu loh. Jalan lagi awak ke depan. Ingat,
Di surga kalian itu hanya ada puji-pujian. Nah, ketika di dunia kalian melakukan puji-pujian, kalian pakai band seperti orang konser. Genre musik rock. Kalian nyanyikan di situ puji-pujian kalian kan gitu. Konser kalian lagu dangdut, tersiksa lagu. Telinga aku disuka mendengarkan rock, kau nyanyinya dangdut. Kau nyanyikan rock, ada yang suka dangdut, pusing kau. Ya kan? Nggak enak, tersiksa wak. Pergi aja wak ke jalan lain, ke surga yang lain kan gitu. Ke jalan ke surga itu jalan lagi ke depan. Ada hajatan. Hajatan apa? Pernikahan anak domba, perkawinan anak domba. Wahyu 19 nomor 7. Hari ini perkawinan, hari ini kita bersuka cita karena ada perkawinan anak domba dan pengantinnya sudah siap sedia. Teriak awak, siapa pengantinnya bang? Siapa pengantin? Coba siapa jadi pengantinnya? Kalau awak yang jadi pengantin nggak apa-apa, selama mempelainya perempuan. Nah anak domba ini laki-laki atau perempuan? Anak domba yang mau dikawinkan sama awak ini laki-laki atau perempuan? Kalau dia laki-laki bang, hancur matahari bang. Enggak punya lubang lain selain matahari. Matahari sebiji inilah lubangku satu-satunya. Dan kalau lubangku ini disentuh benda tumpul, au bang, au. Ya bunyinya bukan bukan. Tapi au. Gimana enaknya bang? Dikawinkan awak bang. Matahariku bang, matahariku. Selain dari fasilitas itu, adakah lagi fasilitas lain dalam surgamu? Tidak ada bang. Tidak ada. Mengalir di surga Islam bang, dalam Al-Quran dikatakan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita nggak bisa pungkirin bang Benzano, barakallahu fikum. Ya orang kaya saja bang, orang kaya kalau dia libur panjang nggak ada itu yang mau ke kota bang, nggak ada itu mau ke kota. Punya apartemen pun dia di kotanya, punya hotel pun dia di kota, nggak tahu dia di kota. Kemana dia pergi? Ke desa. Orang-orang kaya liburan pergi ke desa. Di mana? Kenapa pergi ke desa? Karena di desa itu indah. Ada surga, ada sungai, ada air terjun. Makanya di tempat daerah yang banyak sungainya itu banyak jadi destinasi wisata. Didatangin orang ke situ karena apa? Tidak ada ketenangan jiwa di situ. Gemercik air ya kan, kecepes suara air kan. Iya bisa mancing bang Chandra ya kan. Terus ini bang di surga konser bang. Udah gitu konsernya selama-lamanya bang. Awalnya suara gitar. Tereng deng 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 deret deng deret. Tereng deng 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 deret deng deret. Pecah kepala aku bang. Kalau kayak gitu ya kondisi surga, kau aja masuk surga bang. Untuk kau udah surga tuh bang. Malah kesannya lebih enak orang di neraka bang, cuman kebakar aja ya bang. Coba lah, kebakar aja. Jadi itu bang ya, itu fasilitas abangku ya. Itu liburan, destinasi wisata tentang alam, adanya pemandangan yang indah, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada buah-buahan gitu loh, buah-buahan segar. Itu orang-orang kaya yang bisa ke situ bang. Contoh ya, aku belum pernah ke sana memang, di Bogor katanya di villa-villa di puncak. Orang-orang kaya ke situ. Nenek mobil orang pergi ke puncak Bogor itu kan, karena ada pemandangan kayak gitu. Beras lagi. Kalau beras lagi kalah. Beras lagi kalah indahnya sama Bogor. Beras lagi masih. Hah? Bagus beras lagi lah. Oh bagusan beras lagi ya. Beras lagi aja lah tengok bang. Tengok itu hotel-hotel itu di beras lagi itu bang. Hotel-hotel di beras lagi itu bang. Itu nggak ada yang naik Scoopy pergi ke hotel itu bang. Naik mobil orang ke situ bang. Awak ini Scoopy tahu diri bang, PP pulang pergi aja bang.
Destinasi wisata di dunia saja itu kelasnya orang-orang kaya, bukan kelasnya satpam. Aku berapa kali ke Brastagi bang, ngajak anak istriku. Ku tengok hotel-hotel itu nanti yang masukkan mobilnya Fortuner, apalagi Innova, kan, apalagi Alphard. Coba Scoopy-ku belok kanan mau masuk di stop sama satpam. Bang mau kemana bang? Lambur babi ada nggak Bang Faruk? Masuk. Belum jumpa Lambur aku di Brastagi Lambur babi. Belum jumpa aku. Belum ada Lambur babi. Beda aku kemarin jumpa Lambo. Di stop aku. Kalau naik Scoopy, mau kemana bang? Karena orang tuh tahu ini nggak kelas naik Scoopy. Jadi itu surga bang. Nah untuk membayar itu kau harus mendapatkan ridho dari Allah, dan ridho dari Allah itu bisa kau raih dengan apa? Dengan amal solehmu. Ya apa yang bahagia dari amal soleh? Solatmu, puasamu, zakatmu, sedekahmu. Itu bisa mengundang ridho dari Allah, rahmat dari Allah. Ketika Allah ridho kepadamu, maka kau akan mendapatkan surganya Allah. Dimana ketika kau dapatkan surganya Allah, maka kau dapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di surga itu. Silakan kau pilih. Kau suka yang mana? Kau suka bidadari? Kau suka jalan-jalan di sungai? Kau suka buah-buahan? Kau suka pemandangan? Kau suka bersandar-sandar di dipan? Sukamu, terserah. Semua itu fasilitas. Ya, semua itu fasilitas. Lakukan apa yang kau inginkan. Ya, gunakan fasilitas yang kau sukai. Begitu bang ya. Tapi kalau di surgamu bang, gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Kalau nggak perang lawan naga, ya berketemu. Kalau nggak perang lawan naga, ya bermain sama pesundil. Kalau nggak pernah main sama pesundil, ya kan, dengar konser. Kalau nggak dengar konser, siap-siap lah kau bang, dikawinkan. Bang Faruk, berarti kalau pernikahan anak domba itu matahari, berarti lebih senang LG Tungki ya di dunia. Iya. LG Tungki senang di sana, tapi ke sana pun jual juga dia LG Tungki ya. Iya, teriakannya kayak gini bang tuh, nggak gitu bang. Baru matahari bang, aduh. Tapi mungkin abang lebih suka ya, abang ya, dia obok-obok matahari abang ya mungkin. Apalagi yang itu kena ini Bani Israel besar-besar kayak gitu, ya Allah. Yang belum pernah jadi ejil tungki udahlah menangis lah, udah di dunia sengsara. Di sana habislah kalian matilah itu udahlah. Ngeri. Iya, belum lagi jumpa pemungut cukai kan, bener abang bilang kan? Pemungut cukai. Apalagi mau pungut dari awal, aku nggak jadi satpam lagi. Gitu loh. Nggak masuk akal itu bang. Oke, naikkan yang lain bang Naga. Aku bentar dulu ke toilet dulu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan dulu ya. Tap-tap layar teman-teman ya, tap-tap layar, low forensnya teman-teman ya. Jangan rukat kita, aku ke toilet dulu bentar. Henry. Aduh. Halo Henry. Yo, halo bang. Halo, agama apa Henry? Muslim bang. Kenapa dinaikkan bang? Oh, itu minta naik. Assalamualaikum. Wah, salah pencet bang kali bang. Ya, makasih bang. Assalamualaikum. Salam. Apa itu Bang Bacu itu? Daerah mana Bang Bacu itu? Makassar. Oh, Di Pantai Losari itu. itu ya. Iya Bang Glenn di 99 Kuben. Iya, Masjid 99 Kubah, daerah Tanjung, daerah Tanjung. Di CPI. CPI ya, ke arah ya CPI depan apa itu kah? Depan area duta, hotel area duta. Iya. Iya. Habis tadi hari belanja sini, makanya mau sholat di sini, sholat zuhur di sini Bang Glenn. Iya, mantap itu. Aduh.
Aga? Ada turun Bang Glenn noise, Bang Glenn suara jalan. Mana nih Oten? Jangan malu-malu, nanti Glenn malu-maluin. Ayo Ten. Ten. Ayo sini Ten. Assalamualaikum. Oh Islam, Waalaikumsalam. Jangan Ya. kerap. Apa yang mau disampaikan? Oh, enggak. Salam sehat buat semua aja. Amin. aja ini. Ya. Wirda, selamat siang. Agama apa? Wirda. Sehat selalu semuanya ya. Oh, Waalaikumsalam ya. Amin. Makasih Bu. Oh, jiwa baru. Ya, selamat siang. Jiwa baru, selamat siang. Ya. Selamat siang, bisa monitor. Iya, suaranya kecil. Itu temanya Oten ajarkan pembodohan. Oh. Iya. Iya. Oh iya katanya, berarti Oten ini ajaran pembodohan ya. Iya katanya. Oh iya. Iya, Anda karena mengakui ternyata ya. Oh iya. Karena yang mengajarkan ini nggak ngerti gitu kan temanya ini. Oh yang ngajarkannya nggak ngerti. Oh iya. Yang bikin Jadi- tema ini yang nggak ngerti, yang bodoh lah gitu. Oh yang tadi katanya yang ngajarkannya nggak ngerti. Sekarang temanya yang disalahin. Ya. Gimana sih? Saya mau- Yaudah kita buka Matius 5. Enggak, saya mau menanggapi aja dulu. Saya Ya. mau menanggapi tentang bagaimana tadi Bang Faruk katakan kita orang Kristen itu kalau menyanyi berjingkrak-jingkrak, tertawa-ketawa. Kemudian ada juga tentang perkawinan anak domba yang bilang ada manusia dan domba nikah. Nah ini kan pembodohan yang benar-benar mereka sendiri tidak mengerti alasan. Oh coba jelasin. Baik, saya coba jelasin ya. Kita itu orang Kristen itu memuji Tuhan itu dengan hati, dengan pikiran, dengan kekuatan. Oke, kalau mungkin kalian berpikir wah itu nggak masuk akal. Tapi kalau kita pakai dasarnya dari firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 6-7, maka Daud dan segenap orang isi rumah Israel pun bermainlah di hadapan hadirat Tuhan pada berbagai bunyi-bunyian yang daripada kayu sanobar, kecapi dan dandi, darbana, dan ayat ini menggambarkan memang tentang kita memang pakai alat musik. Salam 1 Tawarik ayat 13 ayat 8, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap dan nafiri. Ini ayat yang kita pakai loh. Ayat Yang ditawarik ya. Iya, Oke. selanjutnya 1 Tawarik Kali ayat Bang 25 Jiwa ayat Baru 1 sebentar, selanjutnya. saya ini nih. Bang Jiwa Baru, kalau Anda memakai yang ditawarik, seharusnya Anda tidak menuhankan anak orang dong. Ditawarik tidak ada Nabi menuhankan anak orang. Anda memakai dengan alat musik yang ada tertulis ditawarik, tapi Anda pakai menuhankan anak orang. Kalau Anda memakai ayat tawarik, seharusnya Anda tidak menuhankan anak orang. Hubungan apa ini dengan hubungan anak orang ini? Lah, Ini kan di pemahaman- tawarik itu tidak ada Yesus. Udah. Daud Oke, itu kalau memuji Anda Tuhan memakai, dengan- kan ini kan kalau Anda temanya memakai untuk tawarik, memuji Anda tidak Tuhan dengan menuhankan rebana Yesus. dan kecapi. Bagaimana orang memuji Nah. Tuhan, kan ini temanya. Nah, dengar Pak Jiwa Baru. Anda kan memakai ayat tawarik. Sementara di tawarik itu memuji-muji Tuhan. Yang Anda katakan tadi itu memuji Tuhan dengan kecapi, dengan alat musik. Tapi bukan memuji anak orang.
Kalau Anda memakai tawarik, Anak orang janganlah ini Anda anak orang pakai anak apa? orang. Coba kita bicara soal anak orang apa ini. Saya juga orang mendengar 2000 Oke, orang. Yesus Kamu itu anak kamu orang angkat atau anak orang. Oke, Yesus Bicara anak orang apa dulu atau ini bukan? anak orang ini? Yesus anak orang atau bukan? Anak manusia. Berarti manusia ini bukan orang. Iya, orang juga manusia sama, Nah, betul. orang Iya, juga. iya, coba, coba. Gimana Apanya itu? coba? Maksudnya apa? Anda kan Maksudnya membawa apa itu? ayat Kalian kan tawarik, tak kan Bang mengerti. Faru tadi mengatakan, kenapa orang Kristen jingkrak-jingkrak? Bang Faru tadi nggak membahas alat musik. Bang Faru mengatakan kenapa jingkrak-jingkrak, itu kata Bang Faru. Dia nggak membahas alat musik. Lalu Anda membawakan dengan alat musik. Di mana ditawari dikatakan bersorak-sorai, memuji Bukan Tuhan cuma dengan dalam kecapi. musik, dalam Mazmur, coba dulu. Dalam Mazmur 100. Tadi tawarik, sekarang Mazmur. Semua, Mana kok karena yang itu betul? kita orang Kristen itu punya dasar untuk memuji Tuhan dengan alat musik, dengan pujian. Tadi kau bilang membentuk tawarik, lingkaran, sekarang pakai- Mazmur. Mana yang betul? Iya, bukan cuma itu, semua Mas. Iya katanya. Pak Jiwa Baru. Pujilah dia Tadi dengan Anda membawa ayat tawari. Kenapa sekarang lari ke Mazmur? Iya, di Mazmur juga ada juga menjelaskan bahwa Di pujilah Mazmur, dengan alat musik, oke. senar harpa, pujilah dengan Oke, rebana dan dengerin tarian, Pak Jiwa Baru, membentuk Pak Jiwa lingkaran, Baru pujilah dengerin. dia dengan alat musik dan Iya, di Pak Jiwa Baru di dalam tawarik dan Mazmur yang Anda bawakan itu di mana bersukacita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan alat musik. Sementara Bang Faro mengatakan kalian jingkrak-jingkrak yaitu menuju kepada Yesus. Anda membawa tawarik dan Mazmur, sementara tawarik dan Mazmur tidak ada jingkrak-jingkrak menuju kepada Yesus. Itu berjingkrak-jing, itu memuji Tuhan dengan rebana, dengan alat musik. Tapi Tuhan yang satu, bukan anak orang. Kalau Anda membawa ayat tawarik, Anda membawa ayat Mazmur, Anda jangan menuhankan kalau Yesus. orang sudah pakai musik, pakai alat musik, dengan sendirinya badan kita juga akan ikut bersenang-senang dengan situ. Pak Kita juga Jiwa bisa Baru, menari-nari. Coba yang pakai Pak nalar Jiwa dong. Baru, Pak Jiwa Baru, Orang pakai musik itu Anda bisa pakai aja alat itu musik dengan- boleh. Deh Pak Jiwa Baru Bisa dengerin menari. ya. Pasti itu Anda- ikut menari juga. Ya, saya jawab. Anda Daud pakai juga alat menari-nari. musik terserah. Coba Anda Raja laki-laki Daud apa juga perempuan ikut sih? menari. Anda laki-laki apa perempuan? Anda laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki kenapa sih mulutnya kayak perempuan? Saya masih ada diam loh. Giliran Anda ngomong saya diam. Kenapa saya ngomong Anda gak mau diam? Anda laki-laki apa perempuan? Saya jawab. Anda mau pakai alat kecapi kek, mau pakai musik kek, mau pakai apa kek, terserah. Tapi ayat yang mau Anda bawa itu Mazmur dan tawarik. Di mana ayat yang Anda bawa seharusnya, kalau ini Anda bawa ayat nih, Anda bawa tawarik, Anda bawa Mazmur, maka ikutin juga di tawarik di Mazmur itu di mana tidak menuhankan anak orang. Jangan mau enak kau saja. Sudah. Sementara yang dibahas Bang Paro itu mengenai Yesus. Kenapa Anda jingkrak-jingkrak sama Yesus? Udah. Anda bawa lari ke tawarik, Anda lari ke Mazmur. Di mana di Mazmur, di mana di tawarik dikatakan boleh pakai musik, pakai kecapi. Oke, saya okekan. Silahkan Anda pakai musik kalau Anda mengikuti tawarik dan Mazmur. Tapi di tawarik dan Mazmur itu mereka pakai musik memuji Tuhannya, tidak memuji anak orang, tapi Tuhan yang dipuji. Dah, silakan. Silakan Jiwa Baru. Silakan Jiwa Baru. Oh, di mute. Nggak tahu kenapa mute sendiri. Ya karena kau gak mau diem. Silakan. Aduh, coba ya. Mengapa kita memuji Tuhan itu sama aja kita dengan memuji Yesus juga saat ini? Kan kita orang Kristen kan percaya dengan Tritunggal yang kalian tidak bisa masuk dalam logika. Bahwa Tuhan itu seperti bahwa Tuhan itu nggak bisa menjadi 3 Tuhan gitu orang Kristen kan. Padahal kita percaya kita juga menyembah Tuhan Yesus juga kan. Yang kalian tidak bisa percaya. Nah, persoalannya di sini kan kita memuji Tuhan dengan alat kecapi itu kan otomatis tubuh kita juga ikut berirama, tubuh kita juga ikut memuji Tuhan. Jadi itulah dasar kita orang Kristen itu memuji Tuhan pakai alat musik dengan dasarnya bahwa Raja Daud juga dalam memuji Tuhan dia menggunakan itu dan dia juga menari-nari. Kenapa kita diolok-olok kalau kita menyanyi kalau memuji Tuhan dengan cara itu seperti yang sampai diolok-olokkan oleh Bang Faruk tadi?
Memang ini dasarnya kita. Kita muji Tuhan dengan sukacita, apa masalahnya? Ini kan jadi persoalan. Kemudian tadi juga mengenai perkawinan anak domba, langsung aja saya nanti dibantah saya oleh Bang Faruk. Kita punya dasar ini. Perkawinan anak domba itu dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Marilah kita bersukacita bersorak-sorai memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan perkawinannya telah siap sedia. Dan kepadanya dikurniakan supaya memakai kain lenan halus berkilau-kilauan dan yang putih. Saudara, di sini dikatakan bahwa ini simbol perkawinan anak domba, itu simbol perkawinan melambangkan persatuan yang sempurna, yang kekal antara Kristus dan gerejanya. Bang, Kristus jangan dan nangis, gereja. Jangan nangis kau. Enggak. Sedih kan Ini kan tengok. karena Bang Faruknya mikir itu, oh anak domba, mengapa manusia kawin dengan anak domba? Sebentar, Bang, di Mazmur itu sebentar. Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya semua orang tahu lah, kalian lebih tahu mungkin. Kita aja orang Kristen Jawab lah. tahu, apalagi kalian. Ya jawab lah. Kalau kalian mungkin tidak tahu karena bukan kitab kalian. Kita kitab jawab kalian. lah. Lebih tahu kita lah. Jawab dulu. Lebih tahu kita lah. Perjanjian baru atau perjanjian lama? Mazmur itu perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru. Nah itu kan bodohnya kalian. Sudah tahu kok tanya. Kalian kan sudah tahu, kenapa tanya lagi ke saya? Mazmur Itu kitab perjanjian kita. baru. Itu kitab Yesaya, kita. Yeremia, Rata Kalian sudah tahu, tapi kalian mau tanya. Itu pertanyaan Hosea, bodoh. Joel, Amos, Sudah tahu Obadiah. tapi tanya. Dengarkan, Bang. Iya kan Dengarkan, kalian dengarkan. sudah tahu, tapi kenapa tanya lagi kan? Dengarkan, Ini yang bodoh dengarkan. siapa? Inilah diskusi. Kita mau tahu oke. kapasitasmu itu sekedar nyerocos. Diskusi atau dengan pakai diam. data. Sorry ya kalau saya ini ya. Mazmur Kalau sudah tahu Mazmur kok itu aja. perjanjian lama, kenapa tanya lagi? Satu-satu. Kitab Mazmur aja kau nggak tahu perjanjian baru atau lama. Bukan tidak Gimana tahu, kau mau itu diskusi, kitab Bos? kita. Kalian mau tanya kita salah, Iya. salah pertanyaan bodoh Kitabmu itu. tapi kita. salah. Berarti kau nggak pernah baca Mazmur itu perjanjian lama, Bos. Iya, Di itu perjanjian sudah kalau lama. sudah tahu Dengar, kenapa dengar. tanya lagi? Apa Dengar sih dulu, pertanyaannya? dengar dulu. Itulah diskusi. Kita mau tahu sejauh mana kapasitasmu dalam berdiskusi. Oke? Oke. Ternyata nol. Kau bilang Mazmur perjanjian Silakan kalau baru. Anda salah menilai besar. nol ya nggak apa-apa. Sebentar, Lanjut. oke, enggak apa-apa, oke. Kalah sudah kau ya 1-0 ya, oke. Mazmur itu, di perjanjian lama itu, yang mereka sembah itu adalah Allah satu-satunya, bukan Yesus, Bos. Mana dalilnya? Ya Nih, itu sorry saya potong. Itu kan cuma narasi Anda, asumsi liar Anda yang tidak mengerti bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu bagi kita orang Kristen. asumsi liar ya. Asumsi Asumsi liar ya. liar itu, benar-benar itu bukan. Nggak ada, nggak benar itu. Baca. Firman telah menjadi manusia, itu di perjanjian baru. Firman telah menjadi manusia. Allah menjadi Nggak ada manusia. firman di sini, nggak ada firman. Yohanes pasal 1, Sebentar. pada mulanya adalah firman. Firman Nggak itu usah, bersama-sama nggak dengan usah, Allah dan firman nggak itu usah adalah Allah. lompat-lompat, Bos. Ayat Sebentar. 14, firman itu telah menjadi Kok manusia. nyerocos? Itulah Yesus. Kok nyerocos terus kau? Oke. Soalnya Kok saya nyerocos jujur terus? aja saya tidak setuju kalau misalnya bilang Tuhan Nggak Allah apa-apa, kau bukan nggak- Yesus. nggak Ya, apa-apa. iya, Tapi kalau kau tidak setuju, gantian kita ngomong. Oke, Kau ngomong oke. aku diam. Aku Iya, ngomong kau diam dong. Oke. Nanti kau bantah aku tidak apa-apa. Kita Oke. konsisten aja dulu. Jangan lompat-lompat ke perjanjian baru. Kalau di Iya, perjanjian kalau perjanjian lama, baru kita Allah itu Yesus masalahnya. Kok Kalian tak mau nyerocos terima dengan lagi? logikanya. Gimana sih Logika abang ini? kalian itu tidak bisa terima kalau Yesus itu adalah Allah di perjanjian baru. Capek kali ngomong. Baru. Apa lah kau nih? Dia kasih tahu baik-baik pun masih aja kau nyerocos. Kau dengarkan dulu argumentasiku, nanti kau dikasih kesempatan untuk berbicara, bro. Aduh, cuman kok kejang-kejang kau. Aku main santai aja, ini main santai aku, nggak bisa aku teriak-teriak. Ini kantor. Oke? Kau dengarkan. Ketika kau bawakan di Mazmur itu perjanjian lama. Bang Faruk bahas perjanjian baru, kalian orang Kristen. Di perjanjian lama yang mereka sembah itu siapa? Tuhan satu-satunya Allah, hanya Allah pembela kita. Mazmur 18 ayat 32. Oke? Dalam Mazmur 84 ayat 11 mana dia? Mazmur 50 ayat 7,
dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Jadi Tuhan itu di perjanjian lama bukan Yesus. Kenapa kau lari ke Mazmur? Konsisten kalau mau bahas perjanjian lama aja. Perjanjian baru ya perjanjian baru. Nanti kalau kalian lompat, kalian ambil yang cocok dengan hawa nafsu kalian. Yang cocok kalian ambil, yang nggak cocok kalian buang. Contoh yang nggak cocok apa? Contoh ketika kalian diperintahkan untuk menyembah hanya satu Tuhan saja, yaitu Allah. Dan itu ada juga di perjanjian baru, kalian tolak. Kalian maunya Yesus jadi Tuhan. Ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian bilang apa? Oh, itu perjanjian lama, kami kan perjanjian baru. Tapi kalau cocok sama hawa nafsu kalian bilang, oh iya, tidak apa-apa perjanjian lama. Sampai Mazmur pun kau bilang perjanjian baru, coba lihat. Parah gak tuh? Padahal ini kitabmu loh bang. Ini kitabmu. Kitabmu aja kau tidak tahu ini Mazmur perjanjian lama atau baru. Cemana kau mau diskusi? Aduh bang, lanjutlah. Jangan nangis. Ayo bang, open mic bang. Baru. Iya, oke, saya mau tanggapi. Boleh langsung tanggapi. Silakan. Silakan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Tuhan Allahmu. Ini fokusnya kan tadi dibilang bahwa itu di perjanjian lama itu bukan Tuhan Yesus ya, atau begitu ya, bukan Tuhan ya, bukan Tuhan Yesus yang disembah ya oleh orang Israel ya, begitu ya. Ini kan pemahaman yang keliru. Orang Kristen itu pada saat perjanjian baru kejadian pada Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. 3 itu ada jamaknya di situ, tapi tunggal. Di situ ada kita itu Allah. Allah Bapa menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah inilah di dalam pribadinya itu ada firman. Ada firman, ada Roh Kudus. Tuhan itu kalau nggak ada firman berarti nggak ada pikiran. Kalau nggak ada roh itu berarti mati Tuhan. Tapi Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan dalam diri Tuhan itu ada 3 pribadi. Nah firman inilah yang menjadi manusia. Firman yang disembah oleh Tuhan, yang disembah orang Israel itu juga yang di perjanjian lama, yang di Mazmur ini Tuhan yang sama juga itu yang kita sembah di dalam perjanjian baru. Yang Yesus itu lahir, yang dilahirkan oleh Maria, bukan karena hubungan badan manusia, bukan karena sperma dan sel telurnya perempuan, bukan, dia lahir daripada Roh Kudus. Jadi kita orang Kristen itu percaya Tuhan yang sama, Yesus yang sama di perjanjian lama itu dengan di perjanjian baru dialah Yesus, dialah Tuhan yang sama yang kita percaya. Kecuali logika kita nggak nyampe ke sana. Sudah bang? Sudah, silakan. Oke. Pertanyaan saya bang, Mazmur 50 ayat 7 ini siapa yang ngomong begini? Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Siapa yang ngomong gini bang? Ya Tuhan yang berfirman kepada orang Israel. Siapa? Ya, ayat 1 kok baca, jangan sepanggal-sepanggal. Aku tanya dulu, jangan kok jangan gugup gitu dong, santai aja bang, pelan-pelan kita. Jangan gugup. Ayat 1, coba baca ayat 1-nya supaya Ini jelas. siapa yang ngomong ini? Ya, siapa yang ngomong ini? Mazmur Asaf, yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan yang memanggil bumi dari terbit matahari sampai terbenamnya. Tuhan yang maha kuasa ini. Nah, siapa yang ngomong ini? Tuhan Maha Kuasa itu siapa? Ya Tuhan pencipta alam semesta. Iya, siapa namanya? Ya Tuhan Allah, Tuhan Bapa di surga itu yang... Bukan Yesus. Kalau dia di perjanjian baru, dia sudah namanya Yesus. Kalau aku nanya Mazmur bang, jangan ke perjanjian baru. Aku tanya Mazmur. Ini yang ngomong Kenapa begini. tadi tanya bukan Yesus? Jadi kita bawa ke Yesus juga. Kamu kan tanya kamu. Ini yang ngomong bukan Yesus siapa? ya itu. Ya saya Yang jawab ngomong dia ini juga siapa, Yesus Bang? kan? Hah? Yang ngomong begini siapa? Ini Mazmur Asaf yang katakan, dia yang memuji Tuhan, yang maha kuasa. Dia dapat firman dari Tuhan bahwa Tuhan Allah berfirman. Dia mendapat pewahyuan bahwa Tuhan berfirman. Dan yang memanggil bumi dan terbit matahari sampai terbenam. Lanjutannya ini apa nih? Yesus atau Allah ini?
Ini Yesus apa Allah, Bang? Dia ke Mbah Google sebentar. Oh iya ya, cek Google dulu ya, Bang ya. Kamu diskusi tuh baca dulu. Aku udah baca nih dari ayat 1 sampai 23 udah baca aku. Kamu belum baca pun masih ngeyel. Di sini gak ada Yesus, Abang. Mentok kau kan. Makanya siapa suruh kau lari ke Mazmur. 10 tahun kemudian, seratus tahun kemudian, Bang, tombol kaburnya sebelah kanan pojok atas. Aku sampai udah ke masjid ini cari AC biar agak dingin sedikit ya kan. Udah, Bang. Kan bicara soal berjingkrak-jingkrak, seakan-akan kita diol-ol kalau Iya, kita kau kan dengan lari ke Mazmur. Iya, udah, kau kan lari ke Mazmur. Sekarang pertanyaan Iya, saya. karena Mazmur itu ngomong dasar kita untuk Allahumma memuji itu Allah Tuhan. siapa di situ? Ya, Siapa ini yang ngomong begini? Siapa ini? Ini akulah Allah, Allahmu ini siapa ini yang ngomong begini? saya kalau sudah bilang Allah ya Tuhan itu, Tuhan yang Tuhan, berfirman pencipta bukan- semesta alam. Bukan Yesus yang ngomong Yesus ini. juga itu, Yesus. Mana kata Yesus di sini? Dia nanti di perjanjian lama baru dia menjadi manusia. Kok kau Allah menjadi lompat-lompat, manusia. Abang jangan lompat-lompat lah. Soalnya kan kalian dari mana juga bicara tanya Yesus mana? Perjanjian lama Ya saya ini. jawab lah. Saya Sebentar. kebawa dengan pertanyaanmu mengatakan Yesus Ya. sudah ada enggak? Mana ini Yesus di mana? Ya saya jawab lah Yesus itu di perjanjian Di baru. perjanjian lama ini Yesus sudah ada belum? Sudah ada. Kenapa bilang tidak ada? Karena Sudah ada di perjanjian lama. Allah di situ masih firman kan? Allah kan di situ Mana masih firman? firman. Nggak ada kata firman kok. Jangan kau tambah-tambahin. Nggak ada kata firman di sini. Ayat 1, Tuhan Allah berfirman. Ayat 1. Nah, Semua itu berfirman. Tuhan Dia ini. berfirman. Berfirman itu artinya apa? Berfirman. Berkata. Dia Berbicara. berkata. Tapi di firman itu kan, itu yang Yesus itu firman itu. Mana nggak ada kata Yesus? Iya, abang jangan tambah-tambahin. Cacok Baca. abang ini. Mengapa saya bilang Nggak ada kata firman Yesus itu dari Yesus? ayat 1. Dengarkan. Dari ayat 1 sampai 23 nggak ada kata Yesus di sini, Bang. Betul tidak ada. Betul Nah, terus tidak. kenapa kok bisa bilang Yesus? Karena kamu Ini tanya kan Yesus. perjanjian lama. Karena kamu tanyakan. Sebentar. Di perjanjian lama, di mana ada kata Yesus di perjanjian lama? Di mana ayat oke. berapa? Betul. Di situ Kok hanya betul? bilang firman. Firman Mana itu kata Yesusnya mana? Firman itu kan Deo kan nggak ngerti kalau firman itu Yesus toh. Nggak ngakui kan? Kamu nggak mengakui. Yesus. Tapi Mana kalau di kamu? firman, ya kalau kamu tanya Yesus, saya akan beralih ke Yohanes Oke. pasal 1. Oke, konsisten ya. Firman itu Yesus ya. Coba kita konsisten Yesus ya. ya, oke. Mazmur, Oke. dengar. Oke, dengarkan. Mazmur Asaf yang maha kuasa, Tuhan Allah beryesus dan memanggil dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Jadi Tuhan Allah itu beryesus. Ketawa dia kan. Nah, makanya pakai logikamu, Bos. Berfirman Saya bilang, itu. firman Dengar. itu di perjanjian Sabar. lama itu belum menjadi daging. Bang, berfirman itu artinya berkata. Berfirman itu untuk Tuhan. Kalau Iya. untuk nabi bersabda. Kalau untuk raja bertitah. Kalau kita rakyat biasa berkata. Jadi di sini Allah berfirman ini bukan beryesus. Kacau ini kalau abang terjemahkan. Iya, karena kamu tanya Yesus itu di dengar dulu, mana? Bang, dengar dulu, Bang. Karena Yesus itu menyampaikan firman. Nih, aku buka ayatnya. Ya. Lanjut aja, lanjut. Saya mau Iya, enggak apa-apa. Biar enak kita coba diskusi. ikut narasi Sama kamu itu. ngototan, sama ngototan kita. Oh, iya, biasa. Nih, abang lihat ini, Bang. Sebab segala firman, ini yang ngomong Yesus nih, Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi firman ini bukan Yesus, firman itu perkataan. Coba kalau kita terima, sebentar, Firman dengarkan. itu bukan Yesus kamu kan, bukan Sebentar. narasimu Kita- itu loh. Pikiranmu yang bilang Kita- firman ya dengar itu dulu, bukan Bang. Yesus. Dengar dulu.
Dia Kalau itu kita sedang berbicara terjemahkan tentang Yesus, dirinya sendiri. dengarkan, Itu dengarkan Yesus dulu. itu sebenarnya. Dengarkan dulu. Coba Dengarkan ayat di dulu. mana itu? Biar saya buka juga. Yohanes 17 ayat 8. Kalau ini Yesus, firman ini Yesus. Jadi Yesus ngomong begini. Sebab segala Yesus